Salam kenal. Salam kenal. Pak Hosea, apa kabar Pak? Apa kabar? Ya, Pak kabar Hosea? saya baik. Oke, posisi di mana Pak? Ya, posisi saya ada di Surabaya. Oh, Surabaya, asli Surabaya. Iya, asli. Oke, mantap. Oke, Pak Hosea, apa kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari saya bantu usaha orang tua. Wih. Ya, saya fresh graduate soalnya. Oke. Dengan kelas ini, Pak Hosea pengen digunakan untuk apa nantinya? Itu ya lebih bisa lebih komunikatif dan juga bisa menghadapi orang gitu. Kan ada beberapa orang yang keras gitu. Pokoknya gini. Nah, itu kan perlu persuasi tingkat tinggi gitu ya. Betul sekali. Ya. Betul Pak. Oke. Pokoknya itu susah gitu. Iya bener banget. Oke, thank you Pak Hosea. Oke, baik. Ya, terima kasih sama-sama. Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita akan mulai kelasnya dalam beberapa saat lagi. Saya mohon izin mute mic-nya Bapak Ibu ya. Dan nanti boleh di-unmute ketika ada pertanyaan dan di sesi tanya jawab. Ya, selama sekitar 1 jam sampai 1 jam ke depan ya, nanti kita akan ngobrol bareng ya, sharing bareng tentang ilmu persuasif ya secara dasar. Dan saya lihat juga tadi ada beberapa bapak atau ibu yang merupakan certified NLP juga atau pelatih juga. Nah, nanti kita akan bawakan dengan pendekatan NLP juga. Ya, mudah-mudahan nanti ada satu insight, meskipun pernah belajar hal yang sama, mudah-mudahan nanti ada insight baru yang didapatkan. Bagi yang pernah belajar atau bagi yang sudah nanti, oh ya ini kan udah aku praktekin ya, oh ternyata kayak gini caranya. Mudah-mudahan kalau misal kasusnya seperti itu nanti bisa digunakan untuk mengkodekan pembelajaran sehingga bisa diduplikasikan kepada orang lain ya, baik kepada anak-anak, anak kita gitu ya, atau tim kita, atau siapapun yang ingin kita didik nantinya ya. Seperti itu. Ya, nggak usah berlama-lama, kita akan ngobrol langsung ya tentang persuasi. Slide saya sudah muncul? Sudah, Bos. Boleh nyalakan? Oke, sudah ya? Jelas, Pak. Sip. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan sekali lagi sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan juga biaya. Meskipun gratis, tetapi juga ada biaya kuotanya ya, bagi yang menggunakan WiFi atau pasti ya, pasti menggunakan internet. Ya, selamat datang di kelas The Fundamental of Persuasion. Ya, ini kita akan bawakan dengan dasar keilmuan NLP atau Neuro Linguistic Programming dan hipnosis. Ini semua yang kita sharingkan pada malam hari ini, alhamdulillah saya juga gunakan di kesempatan sehari-hari. Meskipun nanti ada beberapa hal yang sedikit klise mungkin ya, tetapi itu juga sangat bermanfaat. Tetapi di luar daripada itu ya, memang ada beberapa yang teknis ya, di mana kita perlu mempelajarinya. Nah, ini yang sudah secara tanpa sadar ya, karena sudah belajar dan praktik berulang-ulang kali, secara tanpa sadar saya selalu menggunakan pola-pola ini untuk berkomunikasi dengan siapapun, meskipun dengan orang terdekat saya seperti istri maupun orang tua. Pendekatannya persuasi saya itu tidak otoritatif ya, lebih ke permisif gitu ya. Kalau di pola bahasa menghipnosis itu menggunakan pihak ketiga, lebih seperti itu ya, bukan tipe saya otoritatif memang ya. Meskipun saya memiliki bakat otoritatif ya, karena tipe saya merupakan orang yang koleris ya, suka nyuruh-nyuruh gitu ya, tetapi saya menyadari kayaknya menggunakan pendekatan seperti itu kurang efektif ya, kurang efektif, dan nanti akan menimbulkan polarisasi yang sangat besar di lingkungan saya. Nanti ada yang ngefans banget, ada yang haters gitu ya, ada yang benci banget gitu. Nantinya akan seperti itu. Saya lebih memilih pendekatan yang
itu tadi persuasif yang permisif atau tidak menggurui, tidak yang atas bawah gitu, enggak, tapi lebih ke gitu. Even dengan meskipun dengan istri gitu ya, lebih ke permisif dan lebih menggunakan pendekatan yang lebih halus gitu ya. Saya lebih seneng dengan pesan-pesan yang subliminal gitu, tanpa terasa mempengaruhi, padahal di dalamnya saya sedang menginstal program-program di bawah sadar orang lain ya. Nah nanti kita akan belajar ya, kita akan membedah meskipun waktunya sedikit dan kita nggak bisa banyak ngobrol nanti ya, karena idealnya ya bahkan kemarin saya workshop dengan salah satu BUMN membahas tentang persuasi juga, itu materi kalau full itu harus 2 hari disampaikan, tetapi kemarin dipadatkan menjadi sehari, ternyata waktunya sangat mepet. Nah apalagi ini sejam, tapi mudah-mudahan harapan kita tetap mendapatkan esensinya dulu ya. Untuk selanjutnya praktik dan juga tekniknya dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Oke, itu perkenalan dari mukadimah dari saya. Nah, basic saya bagi Bapak Ibu yang belum mengenal seorang Bayu Aji Prasetyo, basic saya di ilmu pemberdayaan diri ya, basicnya adalah NLP dan juga hipnosis. Diawali saya belajar hipnosis ya, belajar hipnosis dengan om saya. Belajar hipnosis, kemudian saya tertarik dengan NLP, saya belajar dan udah praktek kehidupan sehari-hari untuk bisnis, untuk komunikasi di kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya, untuk penjualan, marketing gitu ya. Nah, dan kalau basic keilmuan secara akademis saya di pelayaran secara khusus, secara umumnya yaitu logistik ya. Jadi door to door gitu ya, dari gudang, terus dari gudang produsen, tracking, terus pengapalan, sampai ujung lagi sampai ke penerima gitu ya. Dan kegiatan saya di logistik yaitu di sewa menyewa kapal tongkang takbut, tetapi tongkang takbut sudah nggak main lagi ya, lebih ke kapal kargo. Ya seperti itu sejarah atau perkenalan singkat dari Bayu. Ya, seperti biasa ketika saya membuat sebuah modul pembelajaran, selalu ditentukan dulu apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas gitu ya. Dan tujuan kita pada malam hari ini belajar adalah agar kita semua teman-teman peserta ya tahu bagaimana strategi mempengaruhi orang lain atau mempersuasi dengan ilmu mind programming. Saya lebih suka menyebut mind programming ya, karena memang NLP dan hipnosis tujuannya untuk memprogram pikiran bawah sadar. Dan mind programming ini nggak tahu kenapa saya jatuh cinta sekali dengan ilmu ini ya, karena membantu banyak hal pada diri saya dan juga klien-klien untuk menciptakan kondisi atau perilaku yang diinginkan. Oke, Bu S Lestari mengangkat tangan, boleh kalau langsung mengangkat. Oke, ya boleh absensi sekalian deh, ini kok banyak ya di kolom chat dari Bandung, Pak Yosef, dari Pak Sogirin dari mana itu SKM tuh? Oh Pak Sogirin SKM. Ya boleh absen nama, domisili dan juga profesi ya, kegiatan gitu ya, boleh. Silakan. Dari Rokanulu Riau Pak Bayu. Oh dari Riau, oke siap Pak Sogirin. Thank you Pak, selamat datang. Sip, mantap. Ya, saya sambil admit ya, karena tim saya lagi sibuk semuanya. Oke. Ya itu tujuannya ya. Dan ini profil singkat yang saya lakukan di Magna Human Development. Selain pendiri di Magna Human Development, saya juga merangkap sebagai trainer serta professional coach, basisnya mind programming. Trainingnya saya trainer mind programming ya, NLP hipnosis gitu. Kemudian untuk keperluan diri sendiri maupun untuk keperluan persuasi. Kemudian coaching atau coach saya ambil dari International Coach Federation. Jadi kita pakai Grow model ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin juga seorang coach dari ICF, salam hormat dari saya.
Oke, dan alhamdulillah saat ini total masih 4 buku yang saya tulis, 2 diantaranya national bestseller, menuju 3, dan ini buku kelima, insya Allah temanya persuasif juga ya, kebetulan banget ini kelasnya persuasif, dan buku yang akan di launching nanti insya Allah April akhir tanggal 27 kita akan launching. Judul bukunya Oke, Saya Setuju. Nanti akan saya share itunya ya, cover bukunya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saat ini Makna Human Development memiliki 30.000 member lebih se-Indonesia, dan salah satunya saat ini Anda karena sudah mengikuti kelas ini. Nanti kita akan sering share juga ilmu-ilmu melalui email dan juga informasi-informasi kelas maupun buku ya, atau e-course juga yang kita miliki untuk membantu Anda menuju ke kondisi yang Anda inginkan. Nah, ini profil Makna Human Development. Singkatnya kita memiliki 3 hal yang kita jadikan concern, yaitu yang pertama training seperti saat ini kita sedang melaksanakan training. Kemudian consulting, ya, ada konsultasi jika Bapak Ibu memiliki kendala dalam hal pengembangan diri atau pengembangan manusia ya di organisasinya, kita insya Allah bisa bantu. Kemudian coaching ya, untuk membantu Anda atau organisasi Anda mencapai tujuan. Jadi coaching itu secara ya bisa disederhanakan ya, meskipun penjelasannya panjang, sederhananya coaching adalah proses pendampingan untuk menuju ke goal ya, seperti itu. Nah, karena kita menggunakan pendekatan mind programming untuk kelas kita kali ini ya, maka kita perlu ngerti dulu apa itu mind programming. Nah, ini definisi deso saya ya, karena belajar kesana kemari tentang mind programming, NLP, hipnosis dan lain sebagainya gitu. Ketemulah saya dengan satu definisi ini secara sederhana ya. Menurut saya mind programming adalah suatu kegiatan menanamkan program ya, baik itu dalam bentuk ide, sugesti, pesan ya, sehingga muncul sebuah kesadaran baru di pikiran bawah sadar untuk melakukan sesuatu ya, sebagai dasar munculnya perilaku baru. Misalnya Bapak Ibu pengen memiliki tubuh yang ideal, mungkin saat ini belum ideal, katakanlah bagi yang belum ideal gitu ya, kan perlu tuh serangkaian perilaku yang perlu dilakukan sampai menjadi habit ya, sehingga nanti badan ideal akan datang atau terbentuk dengan sendirinya. Misalnya olahraga, makan makanan yang baik, yang sehat, kemudian menjaga makan, menjaga stres, menjaga tidur dan sebagainya. Tetapi itu semua perilaku ya tidak akan muncul kalau kita nggak punya programnya di bawah sadar, nggak punya suatu ide, tidak punya suatu belief system, keyakinan atau nilai-nilai yang ada di bawah sadar. Nah, untuk itulah mind programming bekerja ya, dimana sebelum kita membuat diri kita maupun orang lain memiliki perilaku yang ingin dimunculkan, maka kita perlu install dulu program-program di bawah sadar yang menjadi dasar munculnya suatu perilaku. Orang tidak akan pernah mau melakukan sesuatu kalau tidak memiliki motivasi atau alasan. Nah, program di bawah sadar inilah yang membuat manusia mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, dalam konteks persuasi, artinya kita akan memprogram pikiran orang lain untuk menginstalkan sebuah ide-ide, pesan-pesan ya, dan sampai menjadi program yang nantinya akan menjadi dasar munculnya perilaku yang ingin kita arahkan kepada orang itu. Ya, jadi misalnya Anda seorang sales atau marketer gitu ya, paling mudah diinderakan. Anda pengen orang membeli produk Anda, ya nggak bisa serta-merta Anda langsung tawarin, apalagi produknya yang bukan produk komoditas yang belum orang belum sadar untuk apa menggunakan produk ini. Itu kita perlu menanamkan dulu program di bawah sadar ya, tentang ide, tentang kenapa ya, apa masalahnya, kenapa sehingga seseorang perlu menggunakan produk Anda, baru Anda tawarkan produknya. Seperti itu ya. Ya, itu mind programming. Selanjutnya komunikasi, karena kita tadi ada kata kunci komunikasi dan persuasi ya. Komunikasi ini menurut KBBI pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami ya. Kata kuncinya di sini. Oke, sama seperti tadi Mas Husea tadi, misal ngobrol sama orang, pokoknya ya, intinya pokoknya ya, kemungkinan ya komunikasinya belum efektif
Ya, kita perlu mencari tahu cara lain agar komunikasi yang kita bangun bisa lebih efektif. Oke, meskipun ya nanti deh kita akan ngobrol tentang itu. Ya. Nah, karena saya menyadari bahwa skill komunikasi ini, apalagi persuasif ini, bagaikan sebuah pedang bermata dua. Kalau tidak digunakan dalam hal kebaikan, maka akan menjadi hal yang menjadi bumerang juga bagi diri kita nantinya kalau misal kita menggunakan ilmu ini untuk ketidakbaikan. Bahkan sampai waktu itu ada seorang membaca yang membaca buku saya minta tolong mas, yang temanya juga persuasif, yaitu judulnya The Influencer. Mas tolong ini buku jangan diedarkan lagi karena bahaya gitu. Ya, tetapi lagi tergantung dari orangnya. Ya, karenanya kita akan bahas dulu adab dan nilai-nilai yang perlu kita pegang selama berkomunikasi. Mohon izin ya. Yang pertama, kita perlu membangun ketulusan ya, bahwa komunikasi itu memang kalau misal kita pengen komunikasinya berjalan dengan baik ya, tidak terjadi resistensi atau penolakan secara kuat gitu, kita perlu berkomunikasi dengan tulus ya, bukan hanya karena ada maunya ya. Dan kita meskipun memiliki niatan tertentu, tapi niat dari awalnya bukan semata-mata untuk itu. Misalnya kita pengen jualan sesuatu ya, niatnya semata-mata untuk membantu saja. Kita tahu bahwa orang tersebut ada masalah, kita mengedukasi dia, kemudian kita tawarkan, sudah sebatas itu. Dan menawarkannya pun tetap ada seninya ya, ada caranya, sehingga persentase diterimanya jadi lebih tinggi dan nggak ngarang-ngarang bebas gitu ya. Kan banyak tuh katanya penjual itu suka nipu, suka melebih-lebihkan. Nah, kita jangan yang seperti itu. Kita sampaikan, kita perlu tahu ya, nanti kita akan sedikit belajar tentang menggali isi pikiran orang lain, sehingga sudut pandang penawaran kita itu jadi lebih, penawaran maupun permintaan itu jadi lebih tajam gitu ya, jadi lebih tajam, jadi lebih mudah diterima karena sesuai dengan kepentingan dari orang lain atau value, nilai-nilai yang dipegang oleh orang lain yang menjadi kepentingan bagi dia atau keyakinannya. Seperti itu. Itu yang pertama. Adab yang kedua adalah bertanya memang untuk ingin tahu, menyesuaikan diri dan membuat orang lain nyaman, bukan semata-mata sebagai senjata untuk menggali data. Ya, jadi memang ya, salah satu senjata andalan seorang persuator, apa ya bahasanya kok persuator? Orang yang suka mempersuasi, apa ya? Senjatanya orang yang mau mempersuasi adalah pertanyaan, salah satu senjatanya, alatnya ya. Pertanyaan untuk apa? Untuk menggali ya data-data yang merepresentasikan isi pikiran orang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, senjatanya adalah kepekaan pendengaran ya, ciri dan kita bisa mengetahui apa yang dikatakan ini apa sih maksudnya, isi pikirannya itu seperti apa, kita bisa jadi lebih tahu ya, sehingga nanti kita bisa mau masuk melalui mana nih persuasinya, atau kita nanti bisa mencurigai apakah orang ini sebenarnya memiliki niatan baik atau yang tidak baik ya. Nah, untuk yang lebih spesifik tentang tadi ya, mendeteksi ketidakbaikan, itu ada ilmu namanya statement analysis untuk menggali kebohongan. Kapan-kapan nanti kita belajar bareng dengan trainernya Makna ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita perlu memahami orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dipahami. Seperti kata Pak Stephen Covey ya di buku 7 Habits of Highly Effective People ya. Pahami orang lain terlebih dahulu sebelum ingin dipahami. Nah, banyak sekali orang merasa ingin dipahami sehingga ngamuk-ngamuk gitu ya, ngambek ketika orang lain nggak memahami. Ya wajar, karena kita pun belum memahami orang lain kok ingin dipahami. Sehingga ketika kita tidak memahami orang lain, kita nggak ngerti bagaimana cara menghandle-nya ya. Seperti itu. Nah, banyak sebenarnya yang perlu kita pahami dari orang lain. Program di bawah sadarnya berupa keyakinan-keyakinannya, nilai-nilainya, identitas dirinya sampai ke level spiritualnya, dan juga metaprogramnya ya, apakah dia orang yang mendekati tujuan atau menjauhi masalah, orang yang prosedural atau opsional. Banyak, kapan-kapan nanti kita akan bahas ya. Nah, ini mempengaruhi atau mempersuasi untuk tujuan yang baik, bukan sebaliknya. Ini adabnya ya, dan nilai-nilainya. Lebih daripada itu, kalau misal ternyata ini digunakan untuk yang tidak baik ya, saya berlepas diri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Presuposisi.
Ya, setelah kita membahas nilai-nilainya, apa yang perlu kita pegang selama proses persuasi, sekarang kita bahas presuposisinya. Presuposisi ini kayak bahasa sederhananya adalah, kalau bahasan desa saya ya, yang akan kita jadikan pegangan ya selama mempelajari suatu keilmuan. Bahasa menurut KBBI-nya panjang banget ya, yaitu asumsi dasar apa gitu, panjang banget ya. Intinya ini merupakan belief system kita yang akan kita pegang, atau keyakinan yang akan kita pegang selama proses belajar sesuatu, dalam hal ini yaitu belajar ilmu persuasi. Nah, presuposisi yang pertama adalah peta bukan wilayahnya. Nah, ini ada kata kunci peta dan juga wilayah. Apa sih yang dimaksud dengan peta? Apa yang dimaksud dengan wilayah? Jadi gini, manusia itu selalu membawa yang namanya peta. Peta yang ada di dalam pikirannya. Peta ini isinya adalah persepsi atau cara pandangnya terhadap kehidupan yang ada di luar dirinya. Kita tuh sebenarnya memiliki dua kehidupan, yaitu kehidupan di dalam diri kita, yaitu di dalam pikiran kita. Ini yang mempengaruhi bagaimana cara pandang kita ke dunia luar. Nah, dunia luar ini yang sesuai dengan nyatanya ya, itu yang belum tentu sesuai dengan isi pikiran kita. Nah, sekali lagi, peta belum tentu sama dengan wilayahnya. Dari diri sendiri, persepsi kita terhadap dunia belum tentu sama dengan kejadian nyatanya. Misalnya paling mudah, kita mempersepsikan seseorang yang muncul di TV, di televisi gitu ya, misalnya sebagai orang yang jahat, belum tentu dia jahat ya, atau belum tentu dia orang yang bejat, atau belum tentu dia orang yang nakal. Bisa jadi itu karena framing yang disampaikan oleh media massa. Begitu pula sebaliknya, kita mendapati informasi dari media bahwa seseorang merupakan orang yang baik gitu ya, belum tentu juga ya, itu bisa jadi juga karena sekali lagi framing ya, sesuatu hanya satu sisi yang ingin ditanamkan di benak audiens atau orang lain. Nah, dari diri kita aja kita memiliki perbedaan persepsi yang mungkin berbeda dari kondisi aslinya, maka orang lain pun juga memiliki persepsinya sendiri, atau peta internalnya, peta mental diri dia sendiri. Oleh karena itu, dalam proses persuasi kita perlu yang namanya menyamakan peta internal, menyelaraskan persepsi yang ada di pikiran kita dengan persepsi yang ada di orang lain. Atau kita perlu mengerti seperti apa isi pikiran orang lain, seperti apa model dunia orang yang sedang kita ajak ngobrol ya, sehingga kita tahu mana sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk mempersuasi, mana yang bisa kita bantu dari dia, mana yang bisa kita hindari untuk dibahas ya, apalagi zaman sekarang politik gitu ya, ngobrolin politik itu sangat sensitif. Kita jadi ngerti, oh orang ini sukanya sama si A gitu ya, kita nggak usah bahas gitu ya, kalau misal ternyata kita memiliki perbedaan. Tapi kalau memiliki persamaan ya udah nggak masalah, itu kita jadikan bahan obrolan. Intinya proses, nanti kita akan bahas ya, proses awal dari komunikasi atau persuasi adalah melakukan persamaan. Nanti kita akan bahas persamaan peta internal. Yang kedua, manusia tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Ini jelas ya, meskipun orang yang difabel ya, memiliki ketidaksempurnaan atau ketidakwajaran, ada kekurangan, itu pasti bisa berkomunikasi ya. Dan yang selanjutnya, makna dari komunikasi adalah respon yang didapatkan. Ini kata kuncinya. Jadi meskipun misalnya malam Jumat, bagi yang sudah beristri gitu ya, mohon maaf bagi yang jomblo gitu ya, kita kedipin mata aja ke istri dan dia paham, itu artinya komunikasinya sangat efektif. Maksudnya itu minta dimasakin atau dibikinin kopi gitu ya, bukan yang lain. Mohon jangan dipikirin yang aneh-aneh gitu ya. Ya seperti itu. Nah, artinya pula semakin dekat kita dengan seseorang, cara berkomunikasi pun akan semakin simpel, sederhana, dan nggak bertele-tele, dan semakin singkat prosesnya. Semakin
asing kita dengan seseorang, maka prosesnya akan menjadi sangat panjang. Nah, itu kenapa ya? Mungkin banyak yang dikeluhkan para sales atau marketer gitu ya. Mas, saya kok sulit banget mempengaruhi orang untuk membeli produk saya. Ini yang sering berat ke saya gitu ya. Di setiap sesi kelas atau workshop persuasi gitu. Ya perlu digali dulu ya sebenarnya seberapa dekat hubungan dengan orang lain. Biasanya yang ngomong kayak gitu orang yang suka canvassing, yang suka ketemu orang-orang baru yang asing sama sekali, ya jelas nggak bisa sekali ketemuan kita langsung memaksakan, kecuali memang ada keajaiban orang tersebut langsung mudah terpengaruh ya. Tetapi normalnya memang perlu waktu, nggak bisa langsung sekali tembak. Dalam teori marketing pun juga ada yang namanya AIDA kan? Awareness, interest, kemudian desired action. Nah, itu teori marketing ya, nanti belajar sama yang lain saja ya. Nah, seperti itu ya. Makna dari komunikasi adalah respon yang didapatkan. Jadi, meskipun kita sudah ngobrol sampai berbusa, sampai berretorika, tetapi kalau sampai gebrak-gebrak meja mungkin gitu ya, mengeluarkan energi yang sangat besar, respon yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya komunikasinya tidak efektif ya, tidak efisien lagi ya, seperti itu ya. Respon dari komunikasi ada yang didapatkan meskipun kita hanya mengedipkan mata tetapi orang lain paham, itulah komunikasi yang sangat efektif. Selanjutnya, orang yang paling banyak bicara, ini presuposisi yang saya ciptakan sendiri yang bagian ini, hampir adalah orang yang paling mudah dibaca. Ya, jadi orang yang paling banyak bicara sebenarnya ya adalah orang yang paling mudah dibaca. Kalau tahu cara membacanya. Apa yang dibaca? Isi pikirannya, keyakinannya, persepsinya, apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Orang ini oportunis apa enggak, ini tulus apa enggak gitu ya. Ada udang di balik batu atau tidak. Itu orang yang banyak ngomong ya. Apalagi kayak saya kayak gini ya, yang sebagai pelatih gitu, sering ngomong di depan umum, itu sebenarnya sangat mudah dibaca. Value-nya seperti apa ya. Jadi nanti kalau misal Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara mengetahui isi pikiran orang lain, jadi bisa milih, misalnya milih guru, value-nya ya perlu yang baik. Karena kalau misal kita nggak bisa milih guru, dalam konteks memilih guru ya, asal milih guru dan tanpa menyaring value ya atau belief sistemnya, bahaya, nanti akan menyerap ke bawah sadar kita menjadi sebuah program, dan itu akan membuat kita berperilaku sama seperti guru kita. Kalau misal memiliki value-value yang tidak baik, kalau misal yang baik ya alhamdulillah. Karena salah satu pintu masuk pemrograman pikiran di bawah sadar adalah dari figur otoritas atau figur yang kita anggap tinggi gitu ya, kita selalu anggukkan apa yang ia katakan atau sampaikan gitu ya. Nah, itu tadi merujuk ke apa yang saya sampaikan di awal ya. Itu tadi, itu salah satu pendekatan mempengaruhi orang lain adalah dengan otoritatif ya, dengan otoritas. Salah satu yang membuat orang lain membuat orang lain menganggap diri kita sebagai figur otoritas itu tadi. Ya, seperti itu salah satu caranya. Nah, masih banyak cara lain tentu saja ya. Jadi kalau misal ada orang yang mempengaruhi orang lain hanya menggunakan cara otoritatif saja, ya bisa jadi nggak kreatif, atau hanya itu saja senjatanya ya. Nah, ini Pak Presiden Obama. Orang yang paling berpeluang menang dalam tanda kutip, atau apa ya, menang aja kali ya bahasa mudahnya. Bukan berarti yang orang lain kalah gitu, enggak. Tetapi karena kita kan memahami bahwa kita nggak ingin membuat orang lain kalah ya dalam berkomunikasi. Tetapi kita bisa menang menang gitulah intinya ya dalam berkomunikasi adalah orang yang paling sering, bukan paling sering, paling tahu cara bertanya, mengamati dan menggali data. Di mana ini nanti ujungnya adalah kita mendapatkan data-data ya dari feedback yang dia sampaikan, dari subjek sampaikan, berupa beliefnya, value-nya, metaprogramnya, dan lain sebagainya. Yang mana ini akan kita jadikan bahan untuk meramu penawaran atau permintaan.
Ya, jadi kita nggak bisa ngasal sebenarnya ketika menawarkan sesuatu atau menawarkan sesuatu. Perlu pas banget dengan orang atau subjek yang sedang kita target. Ya, kalau one on one itu ya custom banget pastinya. Kita ketemu si A akan berbeda dengan ketemu si B, penawarannya atau permintaannya. Tetapi kalau misal one to many, kita pakai data terbanyaknya saja, mayoritas 80%-nya kita pakai hukum Pareto, ya. Dan pasti akan ada yang nggak match, itu nggak masalah. Yang namanya juga untuk general gitu ya. Tetapi paling nggak kita menggunakan isi pikiran atau persepsi mayoritas orang atau ya orang yang ada di target audiens kita. Seperti itu. Misalnya dalam konteks public speaking gitu ya, seperti itu. Cara memotivasinya itu nggak bisa dengan pendekatan one on one karena akan sangat melelahkan. Nah, ini peta internal manusia. Isi pikiran manusia sedikitnya dari sekian banyaknya adalah ini, ya. Ada value, ya, value ada keyakinan, nilai-nilai gitu ya. Kemudian ada peraturan-peraturan, ada metaprogram. Nah, program ini program dasar bawaan manusia dari lahir, ya. Kemudian bahasa, kamus, kosakata, itu juga isi kita internal manusia. Kemudian beliefs atau keyakinan, persepsi itu ya, value atau concern. Nah, selanjutnya, saya coba cek ada pertanyaan kayaknya. Ada link YouTube-nya ada. Ini kita share juga di YouTube ya. Ada link streamingnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di grup ya, grup WA-nya. Itu kita buat untuk memudahkan komunikasi kita ya. Nanti setelah kelas nggak lama kemudian kita akan hapus kok ya. Jadi nggak akan ribut-ribut ya. Dan nanti komunikasi kita melalui email dan juga melalui tim kami. Nah, ini ada pertanyaan dari ini ada yang minta bimbingan menulis. Kalau saya ada e-course menulis, ada nulis buku, cuma nggak gratis. Dan ini tidak untuk pemula, untuk yang sudah biasa menulis dan ingin mengorganisasikan isi tulisannya itu menjadi sebuah buku. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Yemin. Bagaimana strategi mind programming kepada murid agar tercapai target nilai mata pelajaran yang sudah dia targetkan? Karena biasanya di awal semangat, namun dalam perjalanannya seiring waktu komitmen akhirnya menurun sehingga target tidak tercapai. Ini pendekatannya tidak hanya persuasif saja, tetapi juga dengan coaching. Ya, kita gali dulu sebenarnya isi pikirannya dia nanti seperti apa, concernnya dia seperti apa, karena bisa jadi target nilainya yang dia buat hanya ikut-ikutan saja dan concernnya dia tidak ke sana, sehingga ya ini yang terjadi ya, semangat di awal namun menurun di pelajarannya, di perjalanannya, karena memang bukan itu sebenarnya sesuatu yang penting bagi dia ya, tapi mungkin karena guru atau lingkungan yang menuntut gitu ya, bisa jadi ya motivasi itu diada-adakan ya, dimana kita tahu motivasi itu sifatnya sangat temporary ya, sangat temporary dan seperti bahan bakar akan hilang. Karena kita perlu ya benar-benar menggali diri kita, concernnya kemana, baik orang lain ya, kita juga nge-coaching. Misalnya kayak gini deh, saya dari Semarang mau menuju ke Jakarta dengan Pak Yemin dari Semarang ke Jakarta, contohnya saja. Meskipun tujuannya sama, misal sama-sama sukses ya, sama sebagai murid pengen sama-sama sukses gitu katakanlah. Tapi cara menuju suksesnya kan bisa berbeda-beda. Misalnya saya pengen dari Semarang ke Jakarta nggak pengen naik pesawat, tapi pengen naik mobil aja gitu ya, lewat jalan tol. Karena apa? Pengen bisa lihat pemandangan. Nah, concern saya di pemandangannya itu. Terus Pak Yemin pengen menuju ke Jakarta juga, tetapi nggak pengen naik mobil, pengen naik kereta. Kenapa? Karena pengen lihat pemandangan sawah atau pengen menikmati perjalanan. Concernnya ternyata di menikmatinya, atau pengen naik pesawat karena pengen lebih cepat. Nah, concern orang itu berbeda-beda, isi pikiran orang berbeda-beda. Nah, dalam konteks persuasi kita perlu menemukannya. Ya, apa yang menjadi kepentingan dia, sehingga kita bisa
tahu isi pikirannya apa masalahnya dan apa yang bisa kita ajukan. Misal dalam konteks marketing gitu ya, atau sales, kita bisa mengajukan sebuah penawaran yang memang bisa membantu dia menuju ke tujuannya atau mengatasi masalahnya. Jadi seperti itu. Jadi persuasi itu kalau madhab yang saya pakai itu tidak memaksakan, tapi persuasi itu kan membujuk ya, tidak memaksa. Jadi memfasilitasi kepentingan dia, ya, memfasilitasi kepentingan dia untuk menuju ke tujuan. Seperti itu, ya. Nah, Pak, mau tanya bedanya buku main programming dengan labs. Beda, ya. Labs itu lebih fokus di self image. Nanti deh kita akan jelaskan. Ya, seperti itu. Nah, balik lagi ke materi. Dua bagian besar persuasi. Jadi setelah saya pribadi ya belajar ke sana kemari, itu intinya sebenarnya persuasi itu diawali oleh pacing, kemudian leading. Apa itu pacing dan apa itu leading? Ya, pacing ini aktivitas melakukan persamaan dengan orang lain, baik secara fisik atau non-fisik, verbal atau non-verbal, agar terbangun rasa saling nyaman dalam berkomunikasi. Nah, sebenarnya awal dari komunikasi atau persuasi ya ini, ya, pacing dulu. Ya, mungkin banyak orang yang gagal dalam proses persuasi karena melewatkan proses ini atau menganggap bahwa sudah memiliki kedekatan padahal belum, gitu ya, sehingga tidak melakukan proses pacing atau persamaan, ya. Nah, proses persamaan ini penting ya, karena kita sedang menyelaraskan ya, istilahnya kalau radio itu ya, kita sedang menyamakan frekuensi gitu ya, antara diri kita sendiri dengan orang yang sedang kita akan kita persuasi gitu ya, atau sedang kita ajak komunikasi, seperti itu. Nah, kemudian setelah pacing, di mana kita tahu bahwa orang itu sudah nyaman tuh kalau ada tanda-tandanya ya. Ketika sudah ada tanda-tandanya, kita baru bisa melakukan leading, ya. Leading secara singkat, ya, aktivitas mengarahkan orang lain menuju ke arah yang kita inginkan. Misal Anda orang tua, ya, mengarahkan anak Anda kepada sesuatu yang baik, ya. Kalau misal Anda sales atau marketer, ya, mengarahkan orang untuk membeli produk Anda, menyelesaikan masalahnya dengan produk Anda, gitu ya. Anda guru agar murid Anda mau belajar, gitu ya. Intinya kan mau belajar ya. Seperti itu. Orang tua atau leader ya mempengaruhi timnya agar kooperatif ya. Agar kooperatif, minimal kooperatif ya. Jadi kalau menurut saya leadership ya, persuasi untuk leadership adalah agar tim kooperatif sebenarnya ya. Mau bekerja sama lebih terbuka, seperti itu. Soal skill misal belum kompeten, itu bisa dilatih. Tetapi kalau misal meskipun dia kompeten, tapi kalau nggak kooperatif ya sama saja capek ngomongnya ya sama orang kayak gitu. Nah, wah, hostnya ini, hostnya. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Sebelum masuk ke bagian pertama ini ada pertanyaan mungkin. Bagaimana seorang trainer mengedukasi timnya atau orang lain? Tinggal diedukasi saja, Pak. Saya belum mendapatkan di mana letak masalahnya. Kalau hanya sekedar cara mengedukasi, tinggal mengedukasi. Tapi mungkin kalau timnya, mungkin dalam konteks pengen melatih gitu agar orang lain lebih paham dan mau menerima apa yang kita sampaikan kali ya. Diawali dari proses persuasi dulu pastinya ya, proses penanaman ide-ide program-program kenapa sesuatu yang kita sampaikan atau kenapa dia perlu memiliki suatu perilaku tertentu. Misalnya kita mau melatih seorang manajer ya, melatih seorang calon manajer gitu. Agar dia mau menjadi seorang manajer. Nah, kita nggak bisa langsung nyuruh orang tersebut jadi leader. Kita perlu ya menginstal dulu program-program dasar
agar dia memiliki alasan kenapa dia perlu jadi leader. Dan untuk menanamkan program-program ini nanti kita akan bahas di akhir ya, yaitu di sesi leading sebenarnya ya. Ketika kita sudah nyaman dulu sama orang lain, kita baru mulai menyisipkan nih, mulai proses leadingnya nih. Kita mulai menyisipkan pesan-pesan tertentu, ide-ide tertentu, dan itu ada caranya agar minim penolakan, agar lebih mudah masuk. Pak Jumpang, kita mute dulu ya Pak ya. Mohon mic-nya dimatikan dulu. Sip. Nah, pacing. Di tahap pacing kita seperti tadi yang kita bahas ya, kita perlu menyamakan atau menyelaraskan peta internal antara peta internal diri kita dengan orang lain. Dan tujuannya yaitu untuk membangun rasa kenyamanan atau rapport gitu ya. Dan kita perlu membangun yang namanya kedekatan atau membangun rapport. Dalam istilah NLP ini rapport ini kedekatan. Kita perlu bangun itu. Bagaimana cara membangunnya? Ada teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu matching. Matching secara bahasa ya, pengertiannya yaitu kita bisa melakukan persamaan-persamaan. Persamaan apa saja? Yang pertama kita bisa melakukan persamaan secara verbal, ya, kemudian non-verbal. Verbal ini ya, yaitu topik-topik pembahasan ya. Makanya kita perlu menggali ya, apa sih yang menjadi minat dia ya. Kita bahas di situ. Kemudian apa yang menjadi concern dia, value dia, kita bahas di situ. Apa yang lagi hits di orang yang sedang kita ajak ngobrol gitu. Misalnya beda generasi gitu ya. Kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya dunianya seperti apa, kita bahas di situ ya secara verbal. Nah, verbal ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu deep, pembicaraan yang mendalam dalam satu topik, kalau misal kita menguasai topiknya, dan juga bisa secara wide atau melebar. Yang penting masih dalam satu lingkaran kenyamanan orang tersebut, ya. Jangan terlalu wide juga, sesuatu yang nggak dipahami orang yang sedang kita ajak ngobrol. Tetapi bagaimana kalau misal kita bukan orang yang pandai berbahasa basi atau pandai ngajak ngobrol gitu ya, maka ada satu pendekatan yang saya suka, yaitu pendekatan penasaran. Maksudnya apa nih pendekatan penasaran? Jadi kita bisa membangun rasa penasaran, ingin mengerti, atau secara tulus ingin memahami, karenanya tadi di adab-adab dan nilai komunikasi adalah ingin memahami secara tulus ya. Sehingga ketika kita penasaran, kita akan melakukan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat atau memancing dia terus ngomong. Sehingga nantinya dia yang akan ngomong dan dia akan merasa dispesialkan, pentingkan gitu ya. Nah, ini cara saya kalau misal lagi penasaran dan masih menggali orang ini sebenarnya sukanya apa gitu ya. Ini saya suka gali dengan pertanyaan, dan kebanyakan malah dia sendiri yang akan ngobrol banyak. Nah, dari situ saya baru mulai menggali ya, menemukan data-data apa sih keyakinannya, seperti apa kondisi kehidupannya, seperti apa value-nya, apa beliefs-nya dan sebagainya. Dan saya mulai ngukur nih, saya perlu masuk melalui mana ya agar dia lebih nyaman lagi gitu. Kalau misal dalam proses persuasi, saya bisa cari tahu melalui apa, atau kalau misal ada produk yang bisa saya sampaikan, bisa saya tawarkan, yang bisa menyelesaikan masalahnya, mana nih di bagian mana yang bisa saya bantu. Kalau misal ternyata nggak ada ya nggak usah dipaksakan gitu ya. Nah, itu loh yang sering jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana caranya menjual produknya. Sebentar, saya sambil ngecas ini ya, baterainya mau habis ternyata. Oke, sudah. Nah, ini yang sering terjadi oleh para sales biasanya. Sering banget memaksakan kehendak, pengen agar segera closing. Padahal misalnya orangnya nggak butuh atau mungkin bertentangan dengan value-nya. Paling ini mohon maaf rada curhat sedikit. Misalnya orang yang menawarkan itu ya jasa riba gitu, jasa leasing yang ada bunganya. Ini mohon maaf sekali lagi, ini hanya studi kasus saja.
ingin bener-bener gimana ya caranya menguasai komunitas hijrah ini agar mau ngambil leasing ini, gitu ya. Ya kalau menurut saya ya ngapain, coba cari orang lain saja gitu loh yang nggak memiliki value seperti itu. Ini kan artinya kita nggak menghargai value orang lain. Jadi seperti itu ya, itu yang biasanya saya gali, apa ya value-nya ya, apa yang perlu saya hindari gitu, agar hubungan tetap nyaman. Karena nggak kejual produk ini, bisa jadi next time kita bisa menawarkan produk yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah kalau misal dari awal kita udah bikin orang lain resisten atau menolak diri kita, ya susah. Dimana kepercayaan atau kenyamanan orang lain kan merupakan sumber daya yang perlu dimiliki juga, ya. Begitu juga ya, jadi karena itu perlu didasari dengan ketulusan seperti itu. Nah, mirroring. Nah, selain matching ya, kita bisa melakukan yang namanya mirroring. Oh ya, tadi nonverbal belum dibahas ya. Nonverbal ini kita bisa melakukan persamaan gestur tubuh ya. Kemudian pakaian, misal sebelum kita mau ketemuan sama orang, kita riset dulu orangnya nih, orangnya formal atau informal. Kalau formal berarti kita perlu menyesuaikan pakaian gitu ya. Kalau informal ya kita juga bisa menyesuaikan pakaiannya juga. Misalnya saya orangnya informal, ya sudah ketemu sama saya, ya santai aja, nggak usah kaku-kaku banget gitu ya. Ngopi gitu bareng nggak masalah. Ya. Tetapi kalau misal kita ketemu orang yang formal, ya kita perlu menjaga manner, kita perlu menjaga apa ya? Lebih menjaga lagi, meskipun manner perlu kita jaga terus ya, tetapi lebih menjaga lagi pakaian juga dan sebagainya, seperti itu. Nah, mirroring ya, lagi ini juga non-verbal ini, pola nafas gitu ya, kecepatan berbicara gitu ya, itu juga non-verbal perlu kita samakan, ekspresi gitu juga kita samakan. Kalau mirroring ini khusus untuk melakukan persamaan gerakan. Ya, misalnya saya mau cek dulu deh, studi kasus dulu. Sama siapa ya yang menyalakan videonya? Pak Cicil kali ya? Pak Cicil nggak nyalain videonya. Yang menyalakan video? Oke, kita dengan Pak Hosea saja. Oke, Pak Hosea. Misalnya nih, Pak Hosea lagi ngomong, nah, megang itu kan, topi. Nah, kalau misal saya bawa topi ya, misalnya garuk-garuk kepala gitu ya. Nah, saya bisa ngikutin garuk kepala gitu. Tapi nggak langsung gitu ya, biar nggak terjadi yang namanya curiga, orang ini ngapain ngikutin gua gitu ya. Ya pelan-pelan aja, misal orangnya duduk sandaran ke belakang gitu. Setelah itu kita juga bisa mengikuti, ikutan sandar ke belakang gitu ya. Oke. Oh iya Pak, betul Pak. Jadi bagaimana Pak rencana Bapak setelah kegiatan ini? Nah, misal kita bisa lanjutkan pembicaraan. Nah, ini secara psikologi, memberikan kesan ke bawah sadar subjek atau orang lain bahwa kita memiliki persamaan, ya. Dan sebenarnya tanpa kita secara sengaja melakukan persamaan dari level tubuh ini, kita akan melakukannya secara otomatis sebenarnya. Kalau misal kita sudah nyambung ngobrolnya dengan orang lain, ya. Begitu pula sebaliknya, orang juga akan mengikuti kita. Kalau misal sudah nyaman, nanti kita akan nonton video ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan nonton video deh. Coba ya, saya buka videonya dulu. Ini contoh orang yang sudah nyaman dan terpengaruh. Nah, coba ya. Oke, ya. Stop share dulu, saya mau share video nih, bisa kita tonton bareng.
siap-siap audionya ya. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Incredibly careful. You've been a lot. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Tom Hanks, he did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. Didn't like that very much. No, Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty Because it was basically. had been asked to deliberately move their bodies in specific ways, So you got any more favourites? while cameras watched for a response in the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Well, bit of a what? good in terms of variety. Yeah. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. I didn't. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good. They kind of all got away with it. And the other one's Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, God, I shouldn't. There's no reason to suggest that we should like that, but there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. Well, I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, didn't like it very much. No. No. And I think it's the sort of thing I like going to the cinema myself. Because the volunteers like Mr. Nice, I mean, some people say they like to, share the. their mind prompted them to mimic him. I often go by myself. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. Because I've been in business. Well, that's what everyone says. It's fantastic. Used to. Yeah, you don't hear music. I think if you do it, There are so many great people that you can listen Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Oke, kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video ini? Pak Yosef, dapat apa Pak? Apa yang ditangkap dari video ini? Atau Pak Agung? Pak Agung Detus, apa ini? Pak Agung D. Tuswardani. Apa yang didapatkan dari video ini Pak? Saya lihat saat pembawa acara, pembicara mengajak bicara itu bergerak, entah itu tangan, entah itu kaki, entah itu posisi duduk, yang diajak bicara dia mengikuti gerakan yang mendekati dengan apa yang diajak, yang si pengajak bicara ya. Anggaplah P1 dan P2. P1 melakukan memindahkan tangan ke arah wajah, dan P2 mengikuti, gitu kurang lebih. Oke. Apa yang membuat dia mengikuti Pak? Kalau Pak Agung tangkap? Kalau yang saya ketahui bahwa di sini si P2 ini merasa bahwa dia seperti sudah percaya, sehingga dia memiliki satu frekuensi lah, kita bilang begitu ya. Si P2 ini memiliki kesamaan frekuensi dengan si P1, sehingga apapun gerakannya yang dilakukan oleh P1 dia akan mengikuti secara otomatis. Ya, kurang lebih begitu. Yes, betul sekali. Thank you Pak Agung. Yes. Terima kasih Pak Agung. Ini ada chat. Ya, lawan bicara yang nyaman akan mengikuti gestur, betul. Berarti ini kita menggunakan ilmu komunikasi interpersonal untuk memahami orang lain melalui gesturnya. Salah satunya itu ya. Jadi salah satu indikator orang nyaman yaitu dari gesturnya ya. Ketika dia sudah terpengaruh atau nyaman dengan kita gitu ya, dia akan cenderung mengikuti ya, akan mengikuti gerak-gerik kita ya. Dan bukan tidak mungkin nanti dia akan
mengikuti arahan kita ya, secara yang kita sampaikan secara verbal seperti itu. Tujuannya kan seperti itu. Nah, jika frekuensi sudah sama, apa ada kemungkinan juga orang yang diajak bicara tidak menyadarinya? Ya, biasanya kalau sudah sama kita saling tidak menyadari sebenarnya ya. Tapi kalau misal kita juga bisa menyadari ya, sembari kita memahami, melihat orang lain apakah sudah terpacing dengan baik atau belum gitu ya. Itu biasanya yang saya lakukan kalau lagi sadar. Kalau lagi nggak sadar ya santai aja, ngobrol aja biasa. Ya namanya manusia ya, kadang sadar kadang enggak, itu wajar. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu part yang penting ya, yaitu kita akan bahas sedikit tentang membedah peta internal orang lain. Nah, pada intinya ngobrol atau berkomunikasi dengan orang lain, entah itu secara one on one atau one to many, itu tujuannya di pacing ini untuk membedah ya peta internal atau isi pikiran orang lain. Kita perlu tahu apa saja sih beliefs-nya, value-nya ya. Beliefs itu keyakinan ya, sesuatu yang diyakini kebenarannya. Bukan berarti agama juga ya, tetapi misalnya dia meyakini bahwa berprofesi menjadi A itu menyenangkan, itu salah satu keyakinan gitu. Dia meyakini bahwa berjualan itu susah, itu juga keyakinan. Intinya beliefs ini ciri-cirinya adalah ada struktur kalimat yang ada struktur seperti ini. Ada jika, maka. Misalnya dalam hal apa nih? Keuangan ya. Orang kaya itu jahat, misalnya seperti itu. Nah, jika kaya maka jahat, nah kan seperti itu. Atau orang malas itu menjengkelkan. Kalau malas maka menjengkelkan. Ya, kenapa jengkel sama orang malas sih, padahal kan dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kemudian value sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang suatu nilai ya, nilai-nilai atau sesuatu yang dianggap penting, misalnya ibadah gitu ya, terus tidak mencuri, itu juga value, atau kemudian dia tidak mau menipu, itu juga value, atau ya sesuatu yang dijadikan suatu kepentingan dia, atau sesuatu yang menjadi pegangan ya, sesuatu yang penting menurut dia, itulah value. Itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian misalnya kayak gini, studi kasus waktu itu saya ngobrol simulasi selling. Yang paling gampang diinderakan memang selling ya, jadi saya menggunakan ilustrasi ini. Jadi waktu itu ada prospek masuk nih ceritanya. Waktu itu ada prospek masuk, dia ngobrol, saya sambut gitu ya, ibu-ibu, selamat pagi ibu, ada yang bisa kami bantu, ada yang bisa saya bantu? Oh ya bisa mas, saya mau investasi nih di sini. Kebetulan waktu itu ceritanya jualan emas batangan. Oke, baik. Ibu, kalau boleh tahu, apa sih Bu tujuan Ibu untuk berinvestasi? Oke, ya pengen investasi aja, pengen mengamankan uang. Oh, oke. Kalau sudah aman, nanti uangnya untuk apa Bu? Oh, itu agar itu aja sih, biar nanti pas, saya kan nggak pakai asuransi, jadi biar nanti pas waktunya anak saya sekolah gitu ya, dana pendidikannya bisa mencukupi gitu ya, bisa untuk pendidikan dia. Nah, kita ketemu value-nya kan, value-nya apa? Anaknya, pendidikan anak. Nah, dari sini kan kita bisa nih, salah satu sumber daya yang kita gunakan untuk mempengaruhi atau mempersuasi adalah dari value ini sebenarnya. Kuncinya di sini sebenarnya, ya. Pendidikan anak. Nah, berarti kan saya bisa menawarkan, baik Bu, menggunakan sudut pandang ini. Baik Bu, kita kan tahu bahwa Ibu memiliki concern untuk pendidikan anak. Nah, ini Bu, paling cocok untuk pendidikan anak Ibu bisa investasi di emas batangan Bu. Bu bisa mungkin bisa menabung dari 1 gram dulu, misal beli 1 gram atau 2 gram dulu atau 5 gram gitu ya. Jadi nanti kita berikan emas fisiknya, atau kalau misalnya mau dititipin di sini juga boleh, nanti ada biaya penitipan gitu ya. Nah, sebenarnya masih bisa digali lagi gitu ya, concernnya seperti apa, misal kondisi keuangannya nanti seperti apa. Jadi kita bisa memberikan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dia gitu ya. Itu dalam konteks sales. Nah, sebenarnya
kita tuh kemana-mana juga sebagai sales ya, kepada orang tua kepada anaknya juga kita kan menawarkan sesuatu. Misalnya anak nggak mau makan gitu ya, kita kan menawarkan sesuatu ya. Nah kita perlu, atau misal nggak mau belajar atau nggak mau belajar biasanya seperti itu ya. Kita perlu menawarkan sesuatu yang sesuai dengan value-nya dia. Value-nya dia tuh apa sih? Kepentingan dia tuh apa sih? Nah itu kita perlu gali. Nah galinya dari mana ya? Dari pacing. Nah sebenarnya gali itu bisa menggunakan teknik pertanyaan ya, pertanyaan atau powerful question. Bagi coach mungkin sudah paham ya bagaimana cara menggali. Nah itu bisa kita gunakan ya untuk menggali isi-isi pikiran orang ya, termasuk anak atau tim atau prospek siapapun itu kita bisa gali, sehingga kita bisa kalau misal ada kepentingan untuk menawarkan sesuatu, kita bisa memberikan penawaran yang paling pas, paling tepat, sehingga orang tersebut bisa tergerak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Nah intinya goal pacing adalah kita bisa menemukan isi peta internal ya orang lain dan mampu melakukan persamaan dengannya sehingga timbul rasa nyaman ya, sefrekuensi ya, sehingga seperti tadi hasilnya ya, orang bisa mengikuti minimal gerakan kita sampai ke instruksi atau permintaan atau penawaran kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Butuh berapa lama umumnya proses pacing? Tergantung banget ya, ini nggak ada ukuran baku Pak Bu Francisca Ratih ya. Jadi kita lihat saja tanda-tanda yang kita kalibrasi gitu, kita cek orang ini sebenarnya sudah nyaman belum sih sama kita. Kalau misal belum ya udah nggak usah dipaksakan untuk buru-buru masuk leading ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara melakukan pacing terhadap SDM yang karakternya spesial? Saya belum paham maksud spesialnya. Mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bu Francisca, seperti apa ciri-ciri spesial beliau. Dari Pak Yosef, seberapa efektif afirmasi di dalam mind programming dan bagaimana cara membuat dan melakukan afirmasi yang baik? Efektif atau tidaknya tergantung bagaimana cara melakukannya ya. Ada tekniknya tentu saja. Mungkin next time kita akan bahas ya di pembahasan mind programming untuk diri sendiri. Oke? Karena pembahasannya bisa panjang. Bagaimana cara yang cepat untuk menarik seseorang agar segera satu frekuensi? Kalau yang cepat saya dalam proses pacing ya, itu tadi sebenarnya pacing ini untuk mempercepat ya, pacing ini untuk mempercepat. Cara cepatnya dengan pacing itu tadi ya, menggali itu tadi salah satunya value, itu yang paling cepat itu. Kita ketemu value-nya, apa yang menjadi sesuatu yang penting bagi dia, itu yang kita sasar, itu cepat banget asli. Bahkan guru saya pernah cuma bilang kayak gini, mau siaran radio gitu kan, biasanya siaran ke radio perlu sesuatu yang spesial ya itu ya. Ya ceritanya mau promosi bisnis barunya di radio, beliau bisa promosi dengan gratis, cuma bilang kayak gini, tolong dong bilangin ke manajermu aku bawa duit gitu ya. Bawa duit itu maksudnya beliau bisa talk show di situ dan mendatangkan banyak orang untuk mendengarkan. Kan bagi radio kan duit kan itu, banyak orang yang mendengar. Nah itu ketika kita tahu value atau sesuatu yang penting dari seseorang atau sesuatu objek gitu ya, kita bisa cepet banget ya proses spacingnya. Nah, oke, itu dulu, nanti kita akan lanjut lagi pertanyaannya. Yang kedua, leading ya, ini menarik nih, banyak banget yang mudah tanya ya, nanti kita akan bahas satu. Setidaknya ini ya yang pola-pola bahasa hipnosis yang bisa kita praktekkan. Ada metafora, ada indirect hypnosis atau menggunakan pihak ketiga gitu ya. Ada pacing ongoing reality dan lain sebagainya. Tetapi kita kali ini akan bahas di embed comment saja ya, karena keterbatasan waktu. Nah, sebenarnya pada dasarnya kan orang leading itu kan cuma menyampaikan saja. Ketika kita sudah tahu apa itu tadi concern dan value-nya, itu kan bisa masuk lewat situ. Udah tinggal sampaikan saja. Kita punya penawaran apa, permintaan apa, tinggal sampaikan. Mau menawarkan barang ya tinggal sampaikan. Kita mau menawarkan ide atau saran atau agar orang lain mau melakukan sesuatu, misal guru tadi ya,
ada yang guru agar muridnya mau mengerjakan PR atau mau belajar, kita tinggal sampaikan saja sebenarnya. Kuncinya sebenarnya ada di pacing dan menemukan isi pikirannya, sehingga kita bisa mengajukan penawaran yang dengan sudut pandang yang paling tepat. Ya, nggak ada yang lain, kuncinya di situ. Cuma proses pacing pun ya itu proses reading pun juga agar lebih efektif ya, jauh lebih efektif tentu saja dengan pola-pola bahasa hipnosis ini. Apalagi kita menyadari bahwa orang yang sedang kita persuasi ini belum memiliki program yang menjadi dasar munculnya perilaku yang ingin kita munculkan ke dia. Misalnya kita mau jualin dia produk nih, tetapi dia belum paham apa manfaatnya, apa masalah dia yang bisa diatasi oleh produk ini. Nah, itu sebenarnya bisa kita tanamkan program-programnya agar kita tanam bibit programnya ya dengan mana ini? Oh ya, nggak saya tulis di sini, yaitu ini metafora bisa, kemudian analogi bisa, kemudian yang paling powerful sebenarnya adalah hypnotic story. Cerita yang hipnosis. Nah, ini memang cerita yang hipnosis ini tidak untuk langsung mengarahkan orang untuk action secara nyata, enggak ya, tapi untuk menanamkan program dulu. Sehingga nanti proses leading kita selanjutnya bisa lebih mudah. Nah, sekarang kita bahas embed comment. Embed comment pada dasarnya adalah kalimat perintah atau permintaan yang disampaikan secara tidak langsung. Ya, meskipun tidak langsung, tetapi kita bisa mendapatkan respon yang ingin kita dapatkan. Dan embed comment ini sifatnya permisif, bukan otoritatif. Ya, permisif ini kita nggak maksain gitu, kita nggak merasa nyuruh-nyuruh gitu, tetap kita nggak terkesan nyuruh-nyuruh, tetapi orang tetap melakukan apa yang ingin yang kita minta gitu ya. Salah satu contoh pola bahasanya seperti ini ya. Baik Pak, kalau begitu Bapak dipersilahkan ya untuk melakukan transfer sekarang, itu bisa. Atau kita bisa menggunakan sedikit framing dengan pertanyaan agar lebih halus. Baik Pak, kalau begitu boleh tahu Pak, kapan Bapak bisa melakukan transfer? Kapan Bapak bisa melakukan transfer? Kan itu framing, kita sedang mengarahkan dia untuk transfer gitu ya, misalnya agar dia terarah ke situ. Akan berbeda ceritanya kalau misal kita tanya gini, bagaimana Pak jadi transfer? Enggak, gitu kan, masih ada pilihan untuk enggak. Tapi kalau kapan melakukan transfer gitu kan bisa lebih mengarahkan. Jadi framing seperti itu. Sama seperti kalau misal kita minta, misal tadi guru minta sama muridnya untuk mengerjakan PR, kapan PR-nya bisa dikumpulkan gitu ya. Itu bisa lebih mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke goal leading, ada pertanyaan. Kita cek kolom chat ya, silakan jika ada pertanyaan. Oke, ini dari Bu Francisca Farati, karakter spesial yang menutup diri. Oke. Nah, menutup diri ini sebenarnya merupakan indikator orang tersebut merasa nggak nyaman dengan diri kita sebenarnya ya. Nah, karenanya kita perlu ya mendekati dia, nggak usah buru-buru, slow aja, woles gitu ya, halus mainnya. Karena kalau terlalu agresif malah makin menutup diri, makin inferior dia nanti. Nah, itu juga perlu kita gali dulu, kenapa dia menutup diri dari diri kita. Kita perlu introspeksi juga ya, mungkin ada perilaku diri kita yang nggak menurut dia mengancam diri dia. Sama seperti, dan ini orangnya koleris ya, wajah saya terlihat tegas gitu ya, dan kalau saya diem itu kayak orang marah. Nah, tim saya itu biasanya kalau saya udah ngomong itu defense. Ya maksudnya ya defense, mempertahankan diri, terlihat dari mimik wajah saya, kalibrasi gitu. Dan setelah saya lihat ya ternyata kalau saya diem serius gitu memang kayak orang marah. Padahal niatnya kayak gitu. Nah, itu maksud saya yang tadi perlu menggali diri sendiri juga. Apa sih yang membuat orang lain berperilaku seperti itu? Jadi sebenarnya gini, pada intinya mempersuasi itu bukan mengubah. Yang pertama kali diubah bukan orang lain, tapi diri sendiri dulu. Cara kita berkomunikasi, cara berperilaku, cara ngomong gitu ya. Intinya seperti itu. Kita nggak bisa mengubah tetap orang lain, tapi kita bisa mengubah diri sendiri. Sehingga
Dengan ada perubahan diri kita, maka ada perubahan respon dari orang lain. Intinya seperti itu. Oke? Karena banyak banget mindset yang seolah pengen orang lain terpengaruh gitu ya, tetapi dirinya sendiri nggak mau berubah gitu ya. Ya sama aja kayak pengen badan langsing gitu ya, six pack, tapi nggak pernah mau olahraga ya. Intinya kan seperti itu ya. Ada sebab, ada akibat. Nah, ada pertanyaan lagi. Silakan kalau misal ada pertanyaan lagi, kalau misal mau langsung ditanyakan melalui kolom chat atau mic, silahkan, nggak masalah. Bagaimana proses spacing pada orang yang keras, yang bilang nggak usah banyak omong, sudah mau kembalikan barang atau tidak, atau pokoknya saya tidak mau. Ini dalam konteks apa ya, saya belum dapat. Tetapi kalau misal ketemu orang yang kayak gini, jangan dikerasin balik ya. Menurut saya jangan dikerasin balik, didengarkan aja ya, kita gali apa kebutuhan dia. Selama misalnya tidak menguras energi. Gini, kita perlu pertimbangan juga ya, antara concern kita tuh sebenarnya ingin mencapai tujuan atau ingin agar orang tersebut terpengaruh. Misalnya nih, saya jualan barang, contoh ya, Mas Joseph katakanlah jualan barang, Mas Joseph pengen jualan barang, yang penting kan barangnya laku gitu kan. Tetapi misal ketemu ada calon prospek, ada prospek yang sulit untuk dipengaruhi. Nah, tujuannya kan agar barang laku. Kalau misal ternyata dia orangnya keras banget sama kayak tadi ini, pokoknya saya nggak mau, ya sudah, cari orang lain aja, gitu kan. Atau yang penting kan tujuannya tercapai, ya. Coba cari yang lain, gitu aja. Kita perlu mengukur nih antara effort yang kita keluarkan dengan hasil potensi hasil yang akan kita dapatkan, ya. Nah, itu bisa jadi yang terjadi seperti tadi, itu bisa jadi di awalnya memang sudah nggak bagus proses spacingnya, proses pendekatannya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita gali. Apalagi sales ya, tolong jangan sampai tercium sebagai seorang sales lah. Gimana ya? Ada mindset yang bagus banget dari seorang pelatih itu ya, direct selling, namanya Sabri Subi dari Australia. Dia bilang kayak gini, kalau ini khusus bagi teman-teman yang jualan ya, yang lain mohon disesuaikan. Ini juga berlaku kok untuk konteks yang lain ya, leadership atau parenting atau apapun itu ya, guru gitu ya, teaching gitu, training. Itu bertindaklah seolah-olah seperti dokter ya. Jadi pendekatannya konsultatif ya. Jadi orang merasa pengen deket sama kita gitu, dapat manfaat. Nah, nanti kita jadi lebih mudah mengarahkannya daripada kita mengarahkan orang dari depan. Jadi mindsetnya adalah jangan tercium sebagai orang yang ingin mempengaruhi, entah itu dalam proses selling, proses marketing, proses parenting, proses teaching gitu tadi ya, guru dan lain sebagainya. Jadi jadilah konsultan, ini seperti itu, agar orang senang deket sama kita gitu ya. Nah, saya pernah baca tentang subliminal message dalam mind programming, yaitu mendengarkan musik dengan frekuensi tertentu yang di dalamnya ada pesan tersembunyi. Apakah ini cara efektif untuk mind programming? Ya, salah satu caranya subliminal message itu cukup bagus ya. Tetapi kita juga perlu mewaspadai subliminal message apa yang tertanam, karena kan kita nggak tahu ya, namanya saja sublim ya, terselubung gitu ya. Seperti itu. Jadi pastikan kita mendengarkannya dari sumber yang terpercaya, yang bagus ya. Dan frekuensi itu sebenarnya untuk mengondisikan otak kita, gelombang otak kita berada di gelombang otak yang sugestif, yang mudah dimasuki, gitu ya. Seperti itu. Misi Mas Bayu. Ya, silakan Pak Doni. Ini mau bertanya di sini ya. Silakan. Ada penjelasan tentang proses pancing kan. Nah, kebetulan saya ini mau bertanya untuk proses pancing tadi, Pak. Apabila ada orang yang sedang melakukan proses pancing kepada diri kita melalui pertanyaan seperti itu ya, terkadang kita itu sadar, Pak, orang tersebut sedang menggali informasi diri kita. Bagaimana caranya agar menghindari proses pancing yang dilakukan orang tersebut dan supaya orang tersebut tidak tidak tersinggung seperti itu, Pak. Cara kita menghindari proses pancing yang dilakukan orang tersebut. Terima kasih. Oke, baik.
Ya, kalau soal seperti ini, kalau saya pribadi ya ini masuk ke pengalaman pribadi lagi karena hanya itu sumber daya saya untuk menjawab. Pertama, coba kenali dulu orang ini niatnya baik enggak. Kalau niatnya buruk ya sudah tutup aja dari awal gitu ya. Kita tutup aja dari awal. Kita sampaikan data yang salah juga nggak masalah sebenarnya kalau misal kita mencium. Karena kita juga bisa kalibrasi ya. Kita mencium sesuatu yang janggal. Atau kita juga bisa balik tanya lagi. Gantian kita yang pacing dia gitu ya. Kita gantian yang menggali dia itu bisa. Sebenarnya bisa. Kita gali apa concernnya dia. Misalnya dia tanya, kita jawab aja nggak masalah, kita jawab dulu, kemudian kita balik nanya, terus dia jawab, kita tanya lagi, gitu lagi aja, nggak masalah, kita gali. Tetapi kalau misalnya ternyata dia orang yang baik, gitu ya nggak masalah, kita sampaikan aja apa adanya, selama itu bukan sesuatu yang memang ingin kita tutupi ya, misal aib atau sesuatu yang kita nggak ingin orang lain ketahui, itu nggak masalah. Siapa tahu dengan itu dia ada sesuatu yang ingin disampaikan dengan dan itu bisa membantu diri kita. Kalau saya seperti itu biasanya. Atau biasanya saya juga jujur-jujuran aja biasanya sama orang gitu, nggak masalah. Biasanya dengan begitu nanti ketemu, ketahuan sifatnya ya. Dia orangnya oportunis kah, tulus apa enggak gitu, ketahuan. Jadi nanti bisa kita sebagai alat untuk mengukur juga. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab Mas Doni. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Mas Doni. Ya. Bagaimana cara paling cepat menghilangkan asumsi di dalam pikiran sendiri supaya tidak muncul judging pada lawan bicara? Itu tadi awalnya ketulusan itu tadi ya, karena di awal tadi kan kita bahas nilai-nilai itu tadi, ketulusan, rasa ingin tahu, penasaran itu yang bikin hilang asumsi ya. Kalau sudah ada asumsi biasanya nggak berkembang nanti ngobrolnya dan kita akan judging tanpa sadar. Keras itu dalam konteks bisnis, coach. Mohon izin tanya via suara, boleh Pak Dedi silakan. Sama seperti Pak Doni tadi juga langsung muncul lagi. Iya, saya Pak Bayu. Monggo, Pak Bayu, silakan. Iya, Pak Bayu dengar suara saya Pak ya? Jelas Pak. Iya, Pak Bayu dalam melakukan persuasi ini, apakah bahasa tubuh itu memegang peranan penting Pak? Mulai dari jabat tangan, cara kita menatap mata lawan bicara kita, bahkan juga sampai gestur kita. Apakah itu juga punya peran penting Pak dalam mencapai goal utama kita dalam melakukan persuasi? Sangat penting Pak, sangat penting. Gestur tubuh, ekspresi, micro expression, cara jabatan, terus pakaian, dan itu sebenarnya adalah hasil dari apa? Hasil dari pikiran sebenarnya. Ya dari awal pikiran dan perasaan kita harus oke dulu, harus feel good dulu, karena itu yang secara tanpa sadar akan memunculkan ekspresi tertentu, cara ngomong tertentu, ya, gestur tertentu, itu tergantung dari perasaan dan pikiran kita kan. Yang terbesar yaitu perasaan sebenarnya. Misalnya kayak gini, kita udah nyiapin bahan untuk public speaking gitu ya, tetapi kalau grogi, muncul nggak sih apa yang kita pelajari itu? Kan nggak muncul juga secara maksimal. Tapi kalau misal pede, feel-nya good gitu ya, santai, itu akan muncul dengan sangat baik. Nah, jadi pertanyaan bagus, sangat mempengaruhi ya. Dan untuk gestur tubuh itu kita ada trainer khusus untuk mempelajari itu. Oh bukan deh, micro expression kita belum ada trainer untuk bahasa tubuh. Kita ada micro expression, ada untuk belajar itu. Kita juga ada statement analysis, menganalisa kata-kata ya. Jadi apa ada makna apa di balik kata-kata, apakah dia bohong atau tidak itu ya. Nah untuk jabat tangan, biasanya kalau misal kita pengen, ini sedikit sharing saja, pengen terasa otoritatif gitu ya, pengen otoritatif itu biasanya misalnya tangan kita lurus gini ya, kita jabat tangan gini, itu kita agak tutup tangan kita gini, jadi tangannya orang lain nanti jabat tangannya agak kebuka gini ya. Kalau tangan kita ketutup gini, ini artinya kita sedang mengesankan bahwa kita yang memegang kendali. Kalau kita yang ngebuka gini, kan biasanya kita saling sama guru, orang tua kan tangan kita gini kan kebuka kan, terus cium tangan gitu kan. Itu mengesankan kita sedang menyerahkan diri kita ke orang lain. Nah paling oke itu kalau tangannya ketemu orang lain tuh lurus aja gini ya, lurus dan dengan kekuatan genggaman yang cukup. Nah itu mengesankan kesetaraan. Oke, seperti itu.
Nah, kalau misal ada orang yang merasa dia otoritatif dengan tangannya langsung gini dan kita terpaksa kayak gini, nggak masalah, kita terima aja kayak gini. Terus kita tutup tangan kita yang satunya dengan gini, tangannya dia. Jadi kita pegang gini, ya. Jadi kita berikan kesan lagi kayak gitu ya. Ya misal kayak gini, oke, ya. Kita tutup gini ya. Jadi biar kita bisa ngimbangin gitu ya. Biar nggak apalagi kita ketemu sama orang yang misalnya oportunis gitu ya, orang yang punya agenda khusus gitu yang nggak baik atau pengen memanfaatkan atau mengeksploitasi diri kita dalam konteks yang negatif gitu ya. Kalau dalam konteks yang positif nggak masalah ya, tapi dalam konteks yang negatif ya kita lawan aja, nggak masalah. Oke. Ya, maaf Gus, tentang leading belum paham. Ya, leading sebenarnya hanya menyampaikan aja maksud kita, ya. Maksud kita menyampaikan itu nanti seperti apa, tinggal disampaikan saja, ya. Leading seperti itu. Misalnya tadi kita nonton di video, orangnya sudah nyaman, ya sudah. Kalau pada akhirnya kita ada pesan yang ingin disampaikan aja. Pak, ini saya ada barang atau apa gitu ya, jasa yang, Pak, ini saya ada sesuatu yang mungkin bisa membantu Bapak di sini. Kita ada madu untuk membantu Bapak lebih berstamina, contohnya seperti itu. Tinggal disampaikan. Ya, kalau misal ternyata dia sudah minat gitu ya, tetapi kok belum mau beli, ya bisa digali gitu ya. Apa konsennya? Oh, ternyata budget, ya sudah bisa nyicil gitu, contohnya seperti itu. Itu leading seperti itu ya. Leading tuh sesederhana itu kok, ya, sesederhana itu. Sebenarnya ada yang lebih advance ya. Kita bisa menggunakan hypnotic story. Kalau misalnya kita lagi ngobrol, kita cerita gitu, kita sisipkan pesan-pesan tertentu gitu, bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup sampai di sini. Oh, ini ada lagi nih. Berapa kali dalam melakukan pacing lawan bicara menceritakan hal yang terlalu pribadi, bagaimana cara memutusnya? Berapa kali? Oke, sebenarnya kalau dia menceritakan hal pribadi, sebenarnya bisa jadi ya, ini indikasi dia sudah nyaman dengan ibu ya. Tapi kalau misal terlalu menyita energi, biasanya sampai curhat gitu ya, kan capek juga. Nah, ya di stop saja atau dialihkan, atau kita dengarkan aja, nggak masalah. Dengarkan, kemudian alihkan ke bahasan lain. Oke, Pak Nurma Sodikoh, silakan. Jika masih ada pertanyaan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Ya, double pin kompleks itu kita bahas next time, Pak, karena waktunya sangat terbatas ya. Saya dari makna cuma dapat waktu 1 jam aja sebenarnya. Iya, 1 jam aja. Ini udah kelebihan kalau nggak salah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu dari kami Makna Human Development. Insya Allah bisa segera dipraktikkan untuk keperluan Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linknya bisa ditonton ulang. Nanti kalau misal mau nonton lagi ada di grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristirahat. Terima kasih Coach. Sama-sama. Makasih Coach Pak Bayu. Terima kasih.